Kemudian ibu juga harus setelah dirawat, misalnya melahirkan, ilmunya sudah cukup, maka sebaiknya semua rumah sakit, institusi tempat bayi itu melahirkan, apakah di bidan, apakah di puskesmas, itu mengajari ibu melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi begitu bayi itu lahir, kan bayi tadi udah hamil ya, begitu lahir bayi itu harus diletakkan di dada ibu segera. Ini mengikuti kalau di Quran, sahabat salihah bisa buka surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 7, di mana ibunya Musa waktu sebelum menghanyutkan Musa ke sungai Nil karena takut dibunuh, anaknya laki ya zaman Firaun, maka bayinya itu disuruh Musa itu sama Allah disuruh disusui dulu. Itu adalah ayat dasar untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi bayinya ditaruh begini, kalau bayi lahirnya bukan operasi, bayi ditaruh begini, nanti bayinya akan mencari payudara ibunya sendiri. Kalau misalnya sesar, maka bayinya ditaruhnya begini, nanti bayi akan mencari payudara ibunya sendiri. Minimal ini adalah selama 1 jam, syukur-syukur bisa 2 jam. Sehingga bayi sejak lahir, dia udah kenal sama ibunya, sudah bisa menetek. Kemudian selama ibu itu di rumah sakit, maka dilakukan bimbingan menyusui. Petugas medis tidak memberikan susu apapun kepada bayi ini. Petugas medis selalu satu ruang, meletakkan bayi satu ruangan dengan ibu. Jadi ibu sama bayi itu jangan dipisah. Ibunya di kamar A, bayinya di kamar B. Tidak ada kamar bayi sehat. Kalau ada kamar bayi sehat, maka akibatnya kontak ibu dan bayi berkurang. Jadi harus di dalam satu ruangan. Dan itu adalah sudah ada di peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden mengacu kepada aturan WHO. Nah setelah itu kalau udah ibunya, jangan pulangkan ibu kalau belum bisa menetek dengan baik. Ya. Kalau ibunya misalnya putingnya mendelep atau apa, itu bisa pada saat hamil, dari hamil kita bisa pakai alat untuk ngeluarin puting. Kalau misalnya sudah lahiran, bisa juga ada alat untuk mengeluarkan misalnya putingnya. Seperti itu. Meskipun kita harus tahu bahwa bayi itu menetes tidak di puting, tetapi di seluruh areola. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau bayi hanya mengisap puting, maka yang terjadi adalah asupan ASI-nya kurang. Bukan ASI-nya yang kurang, asupan ASI-nya menjadi kurang. Jadi bayi harus ngisapnya di areola. Begitu. Nah setelah pulang maka harus ada kunjungan juga ke konselor menyusui pada hari ke-7, ke-14, dan ke-40 atau apabila diperlukan. Dengan demikian langkah-langkah menuju keberhasilan menyusuinya itu sudah jelas, sudah betul. Jadi sebetulnya kalau itu langkah diikuti, insya Allah tidak ada kendala untuk meneteki. Yang menjadi kendala adalah sahabat salihah tidak melakukan konseling menyusui pada saat hamil, lahir bingung, semua keluarga panik karena bayinya nangis-nangis, melekatkan payudaranya, bayinya ke payudara juga salah karena itu adalah ilmu tersendiri. Pada saat antenatal harus diajarkan lagi cara naruh bayinya bagaimana. Kalau meletakkan bayi di payudaranya salah, maka akhirnya bayi tidak bisa menetek dengan baik.